Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan kembali untuk melaksanakan praktikum kimia amani, di mana topik kali ini adalah analisis kadar abu. Nah, analisis kadar abu ini dimaksudkan untuk menentukan kandungan mineral dari suatu bahan pangan, di mana untuk menentukan mineral dari bahan pangan itu tidak bisa diketahui secara langsung, secara kasat mata, tetapi harus melalui analisis di laboratorium. Nah, untuk menganalisisnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, baik kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisis yang kita akan lakukan hari ini adalah analisis sederhana, ya, secara kuantitatif untuk menentukan kadar mineral. Nah, jadi karena menentukan kadar mineral secara langsung itu sulit, maka kita hanya bisa menentukan kadar mineral itu melalui kalau menentukan secara bentuk aslinya itu sulit, maka bisa dilakukan dengan cara pemanasan atau pengabuan. Nah, metode pengabuan inilah yang akan digunakan untuk menentukan kandungan mineral, ya. Nah, ada beberapa bahan pangan yang bisa ditentukan kandungan mineralnya. Kalau di sini kebetulan Ibu dibantu oleh teman-temannya kalian dari kelas 2A, ya, ada Aryo, kemudian ada Ayu Rizky, dan ada Roy, juga ada kameramen kita, siapa namanya Mbak? Waisara. Baik, untuk analisis kadar abu hari ini, maka kita menggunakan beberapa bahan. Nah, di sini ada beberapa sampel dari bahan pangan yang digunakan, yang sudah dibawakan oleh kelas 2B. Tadi ada Z, kemudian Milo, Denkol, dan Nutrisari. Nah, kenapa kita menggunakan sampel ini? Karena dia sampelnya berbentuk serbuk, dan di belakang dari masing-masing sampel sudah ada komposisinya, ya, komposisi kadar mineralnya. Karena hari ini kita akan menentukan kadar mineral dengan metode pengabuan, bisa di zoom kadar mineral dengan metode pengabuan, maka kita mencari sampel yang di belakangnya itu ada komposisi kadar mineralnya. Baik, nah di sini untuk alatnya kita ada timbangan analitik. Nanti kita akan menimbang sampel, masing-masing sampel ini ditimbang sebanyak 2 gram, ya, yang akan diletakkan di masing-masing cawan porselen. Nah, setelah ditimbang 2 gram, baru kemudian kita akan memasukkan ke dalam furnace. Baik, sebelum perlakuan, ya, sebelum kita menimbang sampel, terlebih dahulu cawan porselen yang akan digunakan disterilkan. Nah, kita pakai metode sterilisasi kering, ya, dengan menggunakan oven. Nah, karena perlakuannya nanti, ya, ovennya diatur pada suhu 140 derajat Celcius, maka ovennya sudah dinyalakan terlebih dahulu, ya. Setelah dinyalakan, ditunggu sampai suhunya naik ke 140 derajat Celcius untuk digunakan pada saat pengeringan. Tetapi sambil menunggu suhunya 140 derajat Celcius, tidak apa-apa sambil kita mensterilkan dari si cawan porselin, ya. Cawan porselinnya kita sterilkan dulu agar dia terhindar dari bakteri, virus, atau sisa-sisa bahan atau sampel yang ada dari sebelumnya. Silakan dibantu oleh Ayu untuk memasukkan dari cawannya ke dalam oven. Oke. Untuk pensterilannya sebenarnya waktunya relatif, ya, bisa 10 sampai 30 menit. Ya. Kalau kita punya banyak waktu, maka kita bisa mensterilkannya selama 30 menit. Kalau waktu yang tersedia agak pasif, maka 10 menit pun sudah cukup untuk mensterilkan. Karena sebenarnya suhu di atas 100 itu adalah suhu yang baik untuk mematikan zat-zat pengotor. Karena sudah 10 menit lebih, maka selanjutnya cawan porselen yang sudah disterilkan dikeluarkan dari oven. Dan silakan dipindahkan ke sini, deh. Atau kalau bisa diangkat itu, tapi kayaknya susah kalau cuma menggunakan satu spatula.
Itu kok. Oke, kalau sudah diletakkan di atas meja. Baik, setelah cawan porselennya didinginkan selama kurang lebih 10 menit, maka selanjutnya kita akan menimbang cawan porselennya. Silakan ditimbang. Ya, nanti di sini akan ada yang bertugas untuk mencatat ya berapa berat cawan pertama. Nah, ini kita hitung sebagai berat cawan porselen 1. Ya, berapa Ayo? 3.929 gram. 39,24 gram. Ya, silakan dicatat deh. Ya, ini sebagai berat cawan 1. 39,24 gram. Nah, selanjutnya ini sebagai cawan 2. Ya, jangan diangkat dulu sebelum dicatat oleh temannya. Ya, 25,78. ya. 25,78 gram. Itu cawan 2 ya. Oke. Diletakkan posisinya seperti semula, jangan terbalik. Oke. Sekarang yang ini yang ketiga. Cawan ketiga. Yang ketiga 39,30 ya. 39,30 Gram. gram. Oke. Kemudian yang keempat Cawan keempat. 39,04 gram. Ya, yang tadi kita sudah menghitung ya masing-masing cawan porselen, baik cawan porselen 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan menambahkan sampel sebanyak 2 gram. Terlebih dahulu timbangan kita atur di posisi 0. Kemudian kita tambahkan, tadi sampel satunya adalah Z. Ya, silakan mulai Sarah menimbang sebanyak 2 gram. Nah, pelan-pelan saja supaya tidak berlebih, lebih baik kurang sedikit-sedikit daripada dia lebih setengah mati ngambilnya. Sampel keempat adalah Milo, ya, Milo bubuk ditimbang sebanyak 2 gram. Pas. Kemudian silakan diangkat, lalu kita off-kan. Diingat posisinya ya, jangan tertukar karena sampelnya bisa tertukar karena warnanya sama. Ya, bisa di off-kan. Ya. Nah, selanjutnya sampel yang tadi telah ditimbang akan kita masukkan ke dalam furnace. Ya. Sesuai tadi yang Ibu jelaskan di awal bahwa prinsip metode pengabuan ini adalah di mana kalau mineral dalam wujud aslinya susah untuk ditentukan. Oleh karena itu, untuk menentukan mineral kita ambil dari sisa-sisa pembakaran. Nah, sisa-sisa pembakaran ini dikenal dengan metode pengabuan. Nah, untuk pengabuan kita tidak bisa menggunakan oven karena suhu oven itu rendah. Nah, untuk mengabukan kita harus menggunakan suhu yang tinggi. Nah, furnace yang ada di depan kita ini suhunya itu yang untuk jenis ini ya, furnace yang jenis ini yaitu jenis thermoline ya, jenis thermoline di mana suhunya diatur bisa sampai 1100 derajat Celcius. Ya. Tapi untuk keperluan Amami hari ini kita hanya akan menggunakan suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Nah, suhu 500 sampai 600 derajat Celcius ini bisa kita atur dari 3 sampai 6 jam
semakin rendah suhu yang kita gunakan, maka waktu yang kita butuhkan semakin lama. Semakin tinggi suhu yang kita gunakan, maka waktu yang kita perlukan semakin sedikit. Oke, karena di sini kita ambil 600 derajat Celcius, maka kita hanya akan membutuhkan waktu sekitar 2 jam ya. 2 jam sampai 2,5 jam untuk proses pengabuan dari sampel yang telah kita timbang tadi. Oke. Nah, terlebih dahulu kita, karena di sini suhunya di pada furnace jenis Thermoline ya, ini mereknya Thermoline. Suhunya masih suhu standar 38 derajat Celcius, maka kita naikkan dulu sampai suhu 600 derajat Celcius. Oke. Oh, nah, ini karena sudah terakhir digunakan ya, sudah ini nih. Suhunya pada terakhir digunakan sudah suhu 600 ya. Pas kita pencet ya sudah suhu 600. Kalau kita mau naikkan bisa tinggal kita pencet. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah suhu 600 sehingga kita atur pada suhu 600. Oke. Ya, bisa kita lihat kenaikannya cepat sekali ya. Oke. Ya. Jadi silakan kita masukkan dulu sampel. Ya. Baik, keempat sampel tadi sudah kita masukkan ke dalam furnace ya, diletakkan. Nanti teman-temannya yang dari kelas 2B akan mengingat posisinya. Kenapa harus diingat posisinya? Karena kita tidak bisa menggunakan kertas label. Kalau kita menggunakan kertas label, karena kita menggunakan suhu 600 derajat Celcius, kertas labelnya akan menjadi abu ya. Baik, selanjutnya kalau sudah kita masukkan seperti ini, tinggal kita tutup ya, tinggal ditutup, terus diturunkan. Nah, kita yakinkan kalau sudah rapat, baru kemudian kita konten. Oke, tadi kita sebelumnya sudah kita setting ya pada suhu berapa? 600. Ya, 600 derajat Celcius. Selanjutnya tinggal kita tunggu suhu 600 derajat Celcius selama kurang lebih 2,5 jam. Nah, 2,5 jam kemudian ya, teman-teman kalian dari kelas 2B akan datang ke sini. Kemudian untuk mengoleskan lalu mencabut kabel, tapi sama sekali tidak boleh dibuka dulu furnace-nya. Kenapa? Bayangkan saja sesuatu yang panasnya di atas panas kompor ya, suhunya sampai 600 derajat Celcius, kalian langsung buka, wah itu akan seperti neraka yang bara-bara ya. Jadi harus di cooling down dulu, diturunkan dulu suhunya. Kita biarkan sampai esok hari ya, jadi tidak perlu ditunggu. Setelah 2,5 jam hanya di-off-kan, dicabut, lalu kemudian esok hari kita akan mengukur kadar abunya, ditimbang kembali. Oke, jadi selanjutnya ibu akan menjelaskan bagaimana cara menimbang kadar abu setelah kita sudah bagaimana cara mengukur kadar abu untuk menentukan kandungan mineral dari masing-masing sampel yang telah kita analisis setelah kita menimbang kadar abunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini setelah kemarin sampelnya sudah di furnace selama kurang lebih 2,5 jam, maka tidak langsung dibuka ya, nanti dibuka keesokan harinya, yakni hari ini. Kenapa? Karena kalau misalnya suhunya terlalu tinggi langsung dibuka itu akan berdampak pada si laborannya. Oke, hari ini karena dia sudah dipastikan sudah dingin, sudah stabil suhunya, maka sudah bisa diambil sampelnya, dikeluarkan dari furnace. Silakan dibantu oleh Aryo. Yang dibuka, diangkat ke atas ya. Oke, oke ya, masih dihafal ya kemarin posisinya ya. Karena akan diukur penghitungan berat kekurangan dari berat akhir dikurang berat awal. Sampel 2 sudah jadi abu ya. Ya, jadi sudah tidak kelihatan itu. sampel 3 sampel 4 sampel 1. Ya, hati-hati kalau tertukar maka bisa jadi minus ya. Kenapa minus? Karena apa lagi namanya, bisa jadi kan kalau kita lihat ya, mungkin Roy bisa bantu di shoot ke masing-masing cawan yang sudah mengalami pengabuan. Nah, itu besar dari cawannya beda. Kemudian volume dari kadar abunya juga beda-beda. Kalau misalnya kita terbalik dengan posisi kemarin, maka akan menyebabkan minus hasil akhirnya. Berarti kesalahan bisa pada tahap analitik atau pasca analitik. Oke, nanti kita timbang. Ya. Berarti yang mau ditimbang sampai satu dulu ya. Siapa yang mau timbang? Ada?
silakan mungkin dari sini deh ambilnya. Sampel 1. Dihidupkan dulu. Oke. Nah, oke. Ya. Ya, berat cawan 1 sebesar 39,38. Mungkin bisa sebelah sini. Dia pindah, Bu. Iya, karena tadi salah digoyangkan, jangan terlalu goyang di mejanya. Ya, silakan dicatat. Lalu kemudian kita hitung lagi. Yang ini sudah bisa ditaruh di sebelah sini. Ya, yang sudah selesai. Sekarang sampel 2. Silakan sampel 2. Ini sampel 4, Bu. Bagusnya berurutan, Dek. Oh, iya. Nah, Ini sampel 5. ya. Oke, sudah 0 tadi? Sudah, Bu. Oke. Ya, 25,92. Oke, kita ambil yang paling stabil ya. Setelah 5 detik, yang paling stabil itu yang diambil. Oke. Makan. Sampel selanjutnya. Sampel 3. Dari video bisa kita lihat semuanya sudah putih ya, sudah tidak ada yang berwarna coklat, bahkan ada yang sudah ke hitam-hitaman. Oke. Ya, ini selanjutnya sampel 4, mungkin Arya naruhnya disusun ya. Bagus, mungkin disusun di sini. Ini sampel 3, sampel 2, ya. Supaya nanti bisa melihat perbedaan. Oke. Sampel 4. Oke. Nah, bisa ditaruh di sebelahnya. 3. Ya, baik. Tadi kita sudah menimbang berat hasil pengabuan. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada perbedaan sangat kontras dari before and after. Ini adalah sampel ketiga, di mana sampel ketiga ini adalah denkau yang sebelumnya itu berwarna coklat ya. Kemudian setelahnya menjadi abu, namanya abu ya. Jadi abu yang lebih condong ke putih gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sampel 4 ini adalah Milo, warnanya memang sebelumnya sudah lebih pekat daripada denkau ya. Nah, di sini hasilnya tetapi mirip ya dengan hasil dari denkau, hanya saja karena sebelumnya memang dia lebih pekat sehingga warna abunya juga lebih pekat. Nah, kalau kita lihat karena dari sampel ini, sampel 1, 3 dan 4 adalah sampel susu, sedangkan sampel 2 itu bukan susu ya, dia masuk ke dalam minuman ringan yakni nutrisari. Nah, kalau kita lihat dari sampel 2 ini terlihat warnanya cenderung lebih gelap, abu-abu gelap. Kenapa? Karena berarti kandungan mineral yang ada di dalamnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan susu. Kalau kita lihat susu pertama, dia juga agak gelap, mungkin karena dia kandungan mineralnya sedikit, tetapi kalau yang ibu tahu itu lebih fokus ke kalsium ya, sehingga lebih tinggi kandungan kalsiumnya. Sedangkan susu denkau dan Milo bisa kita lihat warnanya abu keputihan, ini menandakan bahwa kandungan mineral yang terkandung di dalamnya juga lumayan tinggi. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lanjut kepada perhitungan kadar abu ya. Jadi kita akan menghitung untuk mengurangkan kandungan setelah dibagi dengan kandungan sebelum dikali 100%, maka itulah kandungan mineral dari sampel yang kita analisis. Kita harapkan bahwa komposisinya sama dengan yang ada pada label kemasannya. 3. Ya. Baik, tadi sudah dibantu sama teman-temannya untuk menghitung kadar abu, di mana kadar abu adalah perbandingan antara berat pengabuan dibagi dengan
berat sampel plus berat cawan yang sebelumnya ya, yang ditimbang kemarin dikali dengan 100%. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa untuk sampel 1 yang kita pakai di sini adalah susu Z ya, itu menunjukkan bahwa persentasi kandungan mineralnya adalah sebesar 95% ya. Kemudian untuk Nutrisari di sampel kedua itu sebesar 93%. Memang kalau secara teori harusnya kandungan mineral pada susu lebih besar daripada kandungan pada jenis minuman atau makanan yang lain, karena susu kan dia kaya dengan kalsium, mineral serta vitamin. Kemudian untuk sampel 3 ternyata yang juga merupakan susu, yakni di sini adalah susu Denkau, itu kadar abunya adalah 95%, sama dengan susu Z. Jadi ternyata meskipun kalau kita lihat secara kasat mata ya, bahwa susu Denkau ini abunya itu lebih putih dibandingkan dengan susu Z, tetapi ternyata ketika dihitung di atas kertas itu menunjukkan bahwa presentasinya sama. Nah, kemudian untuk yang susu keempat adalah susu Denkau, di mana hasil dari perhitungan rekan-rekannya kalian itu menunjukkan kadar abunya juga 95%. Berarti ketiga susu yang kita gunakan, baik susu Z, kemudian Denkau, lalu Milo, itu menunjukkan bahwa persentasi kadar abunya sama, yakni 95%. Nah, yang terendah adalah sampel 2 yakni Nutrisari dengan kadar abu 93%. Nah, berarti sudah sejalan dengan teori. Kalau misalnya ternyata tadi Nutrisari lebih tinggi kandungan presentasinya dibandingkan dengan dibandingkan dengan susu, maka mungkin tadi pas pengambilan sampelnya tertukar, atau mungkin pada saat peletakan dilupa yang mana sampel 2 sehingga tertukar. Tapi ternyata alhamdulillah menunjukkan memang susu lebih tinggi kandungan mineralnya daripada Nutrisari, berarti sudah tepat. Nah, teman-temannya bisa mungkin lihat ini adalah contoh perhitungan yang telah dibuat oleh rekan-rekan kalian dari 2B. Yaitu untuk sampel 1 mungkin bisa dibantu Aryo untuk membuka bagian belakang ya. Oke, bisa mungkin ke sini. Ya, jadi sekian untuk topik kita mengenai analisis kadar abu. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab pada saat hari praktikum. Ibu mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari Moisara, Ayu, Aryo, juga Roy sebagai kameramen yang sudah membantu selama 2 hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.